warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, seperti biasa mengawali pelajaran kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sadiqa. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan kepahaman yang benar. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, kembali kita bertemu pada hari ini, yaitu melanjutkan pelajaran kita yang terputus pada waktu yang lalu. Bagaimana anak-anak Bapak, sudah siap semua? Sudah hadir? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita belajar tidak bertatap muka, semangat ini harus kita pertahankan. Anak-anak Bapak, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, kembali sama-sama kita mengulang pelajaran yang lalu. Anak-anak Bapak masih ingat apa materi yang lalu? Nah, materi yang lalu adalah kitab-kitab Allah. Apa itu kitab-kitab Allah? Kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Ada berapa kitab-kitab yang wajib kita imani? Bisa anak-anak Bapak sebut, yang tahu silakan sebut. Nah, yang pertama apa? Taurat. Ingat kepada siapa diturunkan? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, Zabur. Kepada siapa diturunkan? Kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, Injil. Injil kepada siapa diturunkan? Kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu yang keempat, ayo, siapa yang ingat? Itu kitab suci kita. Ingat? Al-Quran. Kepada siapa diturunkan? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita memasuki materi yang baru, yaitu tentang intisari Al-Quran. Intisari Al-Quran. Nah, Bapak harapkan dengarkan baik-baik, simak baik-baik, jangan main-main. Nanti di akhir pertemuan kita akan mengambil kesimpulan bersama-sama. Silakan dengarkan penjelasan Bapak. Intisari Al-Quran. Tujuan pembelajaran siswa-siswi mengetahui dan memahami: 1. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. 2. Nama-nama lain Al-Quran. 3. Isi Al-Quran. 4. Keistimewaan Al-Quran. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 2, lihat halaman 10. Nama-nama lain Al-Quran. 1.
Al-Huda artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. 2. Al-Furqan artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. 3. Asy-Syifa artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. 4. Adz-Dzikri artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. 5. Alkitab artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Isi Al-Quran. 1. Akidah, yaitu tentang keimanan atau keyakinan. 2. Ibadah, baik ibadah mahdah maupun ghairu mahdah. 3. Akhlak, yaitu sikap seseorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia, dan alam sekitarnya. 4. Muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. 5. Kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh, dan orang-orang yang ingkar zaman dahulu. 6. Semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Keistimewaan Al-Quran. 1. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. 2. Sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai aturan atau syariat dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. 4. Al-Quran tidak dapat ditandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. 5. Membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Anak-anak Bapak, bisa kalian pula lihat di halaman 12. Anak-anak Bapak, bagaimana? Nah, sekarang siap kita membuat kesimpulan. Intisari Al-Quran, yaitu pedoman hidup bagi orang yang bertakwa. Bisa kalian lihat Al-Baqarah ayat 2. Nama-nama lain dari Al-Quran. Al-Huda artinya petunjuk. Al-Furqan artinya pembeda. Asy-Syifa artinya obat atau penenang hati. Adz-Dzikri artinya peringatan. Dan Alkitab artinya firman Allah yang dibukukan. Ajaran Al-Quran, akidah, ibadah, muamalah, akhlak, kisah, pemberi semangat untuk menuntut ilmu. Itu di antara kesimpulannya. Nah, anak-anak Bapak, nanti bisa kalian kerjakan tugas pilihan berganda dari halaman 14 sampai halaman 15. Untuk materi yang akan datang,
Dan silakan buka halaman 18, berani hidup jujur. Mari kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.